Kirei sebenarnya, ia tahu kelakuan anaknya selama ini, hanya saja ia tidak terlalu memperdulikannya. Ia hanya memantau sejauh mana anaknya bisa hidup tanpa orang tua. Ada mata-mata di dalam organisasi yang Kirei bangun. Ada laporan untuk sang ayah tiap kali ia berulah, namun Kenzi tetap hanya memantau tanpa menyentuhnya. Kenzi selalu mendapatkan informasi tentang Kirei. Bahkan sekarang Kirei sedang mabuk di penthouse milik Kirei, ia pun tahu. Aku akan menyeretnya pulang jika Yugana tidak makan dengan baik. Aku sudah menyentil Kirei saat ini. Jika ia masih berulah maka sentilan tak cukup membuatnya sadar, ucap Kenzi pada mata-mata yang ia tempatkan di penthouse milik Kirei lewat panggilan telepon setelah pemuda itu memberikan laporan pada Kenzi sang ayah. Terus awasi Kirei dan laporkan sedetail mungkin pergerakannya, titah Kenzi. Baik bos, ucap pemuda mata-mata Kenzi. Supir truk masih bungkam bahkan ketika banyak pukulan yang ia terima dari sesama napi di dalam selnya. Andrew membayar penjaga tahanan untuk membuat supir truk itu kewalahan sampai ia akan mengakuinya sendiri. Siapa dalang di balik kecelakaan itu, namun supir truk masih dalam pendiriannya. Ia merasa hutang budi ketika ia dibebaskan akan hutangnya dan juga uang untuk keluarganya. Ada keluarga yang harus ia hidupi meski ia seorang pemabuk berat. Kamu masih bungkam dan tidak akan mengakui siapa yang memintamu untuk menabrak keluarga Sandy? Tanya petugas lapas. Kamu salah menyinggung orang kawan, bahkan orang yang kamu singgung bisa melenyapkan keluargamu dalam satu tembakan. Jika keluargamu diminta untuk berbaris maka peluru bisa menembus jantung keluarga MU dari depan hingga belakang, cecar petugas satunya lagi. Petugas lapas sengaja memberikan gambaran pada supir truk agar ia terancam dan akan mengakuinya. Namun perkiraan mereka salah. Supir truk masih saja bungkam seolah ia adalah orang bisu yang sengaja disewa untuk menciptakan kecelakaan. Sebesar itu, jadi sebagaimanapun mereka berusaha untuk meminta keterangan darinya rasanya hanya buang-buang waktu. Keesokannya, Sandy berkunjung ke penjara tempat supir truk dikurung. Ia datang dengan setelan jas rapi dan kacamata hitam bertengker di atas hidung mancungnya. Ia memilih duduk di kursi roda alih-alih berjalan dengan tongkat yang akan menghilangkan aura dingin dan karismanya dengan menjinjitkan kakinya setiap kali ia berjalan. Sandy dikawal oleh pegawainya, setidaknya ada 20 orang di belakangnya yang semakin membuat ia seakan seorang mafia berdarah dingin yang tidak akan mudah diprovokasi. Sesaat setelah ia sampai di penjara, ia dipertemukan dengan supir truk. Supir truk merasa terancam saat melihat Sandy yang memiliki wajah datar saat menatapnya. Ia takut dengan 20 pengawal di sekeliling Sandy yang membuat keringat supir truk mengalir deras di punggung dan wajahnya. Apa sebaiknya aku memperkenalkan diriku padamu? Mungkin kamu lupa atau bahkan kamu tidak mengenalku sama sekali, tanya Sandy dengan wajah dingin yang mendominasi. Si siapa Anda? Mengapa Anda ingin bertemu dengan saya? Tanya supir truk. Benar sekali. Kamu bahkan tidak mengingatku atau bahkan kamu tidak mengenalku. Aku orang yang sudah kamu celakai di jalanan sepi di hari keberangkatanku ke bandara. Terang Sandy padanya. Tiba-tiba tubuh supir truk yang tadi hanya berkeringat, sekarang malah bergetar hebat dan keringat mengucur lebih deras dari sebelumnya. Ia tak pernah tahu isi di dalam mobil yang ia celakai, bahkan masih hidup dengan kecelakaan yang diperkirakan tak akan ada orang yang selamat. Supir truk mulai menangis di hadapan Sandy dengan tubuh yang gemetar dan keringat mengucur di punggungnya. Aku tidak butuh tangisanmu wahai Pak Tua. Aku sudah meminta mereka menghajarmu untuk bicara. Namun sepertinya kamu tidak bisa dikasari. Kamu sangat setia seperti anjing pada majikanmu yang bahkan ia tak peduli tentang kehidupanmu di penjara, pekik Sandy. Baiklah, kali ini aku akan melunak. Aku akan kabulkan satu permintaan. Oh, tidak mungkin 3 permintaan untuk kukabulkan dengan syarat kamu harus memberitahukanku siapa yang memintamu untuk mencelakaiku. Aku akan bersikap layaknya malaikat dengan mengabulkan permintaanmu. Tapi jika kamu berbohong satu kalimat saja, maka kamu akan melihat iblis dalam diriku. Pekik Sandy lagi yang membuat supir truk semakin bergetar hebat. Saya takut keluarga saya jadi korban juga Pak jika saya mengakuinya, jawab. Supir truk semula Sandy masih bersikap lunak, kini ia menggeprakkan meja dengan kedua tangannya dengan keras sehingga suara nyaring terdengar. Kamu mengkhawatirkan keluargamu sekarang?
Apa kamu tidak memikirkan hal itu jauh sebelum kamu berbuat? Lalu bagaimana dengan keluargaku yang kamu buat koma? Kedua putriku harus terbaring tak sadarkan diri sampai saat ini. Lantas sikap apa yang harus aku ambil untukmu? Tanya Sandi emosi dan tidak bisa lagi mengontrol amarah yang memuncah dalam hatinya. Jika sekarang aku membunuh keluargamu tepat di depan matamu, apa aku terlihat kejam di matamu? Bahkan hal itu masih sedikit rasa sakit. Itu tidak memenuhi ruang hatiku yang sudah kamu obrak-abrik, pekik Sandi lagi. Supir truk diam seribu bahasa. Ia tak tahu harus menghadapi bagaimana. Di satu sisi ia ingin keluarganya aman, di satu sisi ia merasa cukup bersalah atas tindakannya, apalagi ia menyentuh orang yang salah kali ini. Lupakan tentang permintaan yang akan kukabulkan, sekarang aku akan membuatmu jauh lebih menyakitkan dariku. Aku akan membuatmu yang lebih memilih mati daripada hidup. Pekik Sandi lagi dan meminta pengawal untuk mendorong kursi rodanya. Tunggu tuan, aku akan memberitahukan tentang kejadian itu, tapi kumohon lindungi keluargaku. Karena aku melakukan ini semata hanya untuk kehidupan keluargaku menjadi lebih baik, bahkan istriku tidak tahu aku di penjara. Yang ia tahu aku sedang bekerja di suatu tempat yang terpencil yang sulit untuk dihubungi, ucap supir truk. Sandi tertawa renyah saat supir truk mengambil alih pembicaraan. Apa katamu? Bekerja di tempat terpencil? Kamu kira akan mudah keluar dari sini? Sehingga kamu beralasan sangat payah pada istrimu, bahkan seumur hidup terlalu ringan hukuman untukmu, maki Sandi dengan nada ejekan. Maafkan aku tuan, aku tidak memikirkan hal buruk akan terjadi padaku. Sekarang bolehkah aku menjelaskan detailnya? Tanya supir truk. Sandi kembali meminta pengawal untuk mendorong kursi rodanya mendekat ke meja yang berhadapan dengan supir truk tersebut. Bicaralah, mungkin aku bisa saja memaafkanmu kali ini, jawab Sandi. Aku terlilit hutang, jika diperkirakan saat ini bukan lagi sebatas dadaku, mungkin sudah melebihi tinggi badanku yang 187 ini. Aku berhutang pada lintah darat yang bunganya terus naik setiap harinya jika aku telat membayar. Aku selalu mabuk untuk menghilangkan stres. Aku terkadang memukuli istriku saat ia meminta uang untuk keperluan sehari-hari di rumah. Debt collector selalu datang ke rumahku, bahkan ada yang ingin menculik putriku untuk dijual jadi pelacur di rumah bordil. Jadi aku kehilangan banyak akal dan terus memukuli istriku yang tidak bersalah. Terkadang putriku juga terkena dampaknya. Terang supir truk. Lanjut, jawab Sandi sambil menyilangkan kedua tangannya di dada dengan menyimak satu demi satu kata yang keluar dari mulut supir truk. Dan tak lupa Andrew merekam semua pembicaraan saat ini. Kemudian suatu hari, aku menerima telepon dari lintah darat yang meminjamkan aku uang dengan bunga yang tinggi itu. Awalnya aku ingin melarikan diri dengan tidak menjawab panggilan tersebut, namun berulang kali aku terus diteror untuk mengangkatnya melalui pesan singkat yang isinya bahwa ada seseorang yang akan melunasi hutangku. Aku menjadi begitu penasaran siapa malaikat yang datang meringankan bebanku. Aku akhirnya menjawab telepon dari si lintah darat ini. Dia memintaku untuk datang ke kantornya untuk mengambil jaminan yang aku titipkan dahulu. Sesampainya aku di kantornya, ada seorang laki-laki. Aku tidak tahu dia siapa dan apa hubungannya denganku sehingga ia ingin melunasi hutangku. Kupikir aku telah menyelamatkan negara di kehidupanku yang lampau, sehingga aku berhak mendapatkan berkat seperti ini. Namun yang kukira salah. Aku bisa dilunasi hutang dengan satu syarat, yaitu menciptakan kecelakaan kecil yang hanya sedikit menyenggol mobilmu tuan. Aku diiming-imingi dengan pelunasan hutangku dan juga kemakmuran keluargaku. Jadi setelah kecelakaan aku diminta untuk menghilangkan diriku sejenak sampai saat di mana kasus kecelakaan ini mereda dan aku tidak dicari lagi. Namun sayangnya aku tidak sempat berangkat padahal kapal yang akan kutumpangi sudah berangkat lebih dulu dan meninggalkan aku di pelabuhan. Dan tak lama kemudian polisi datang memborgolku. Padahal kata lelaki itu aku tak mungkin ditemukan karena di jalan sepi tidak ada CCTV. Aku tidak tahu dari mana polisi mendapatkan informasi tentang diriku, terang supir truk. Kecelakaan kecil ya? Menurut itu kecil dengan menyebabkan aku harus duduk di kursi roda saat ini, dan istriku juga mengalami hal yang sama.
Dan lebih parahnya kedua anakku tak sadarkan diri. Mereka koma yang kita semua tahu bahwa untuk sadar kembali kita tak tahu kapan waktu itu tiba, pekik Sandi dengan nada tinggi. Sebenarnya yang menghubungi polisi adalah orang yang sama yang menghubungi 911 saat kecelakaan terjadi, jadi polisi yang berada di sekitar jalanan itu datang tepat waktu saat supir truk berlari ke arah hutan. Polisi terus mengejarnya, sampai ia tiba di rumahnya dan setelah 1 jam beristirahat di rumah ia bergegas pergi ke pelabuhan untuk melarikan diri. Hanya saja terdapat miskomunikasi antara Andrew dengan pihak kepolisian yang menyatakan pelaku sudah kabur, padahal pelaku sudah dibawa ke kantor polisi dekat lokasi kejadian. Jadi kamu tidak tahu siapa lelaki yang melunasi hutangmu? Tanya Sandi. Tidak tuan, mungkin jika Anda datang ke kantornya, mungkin Anda akan mendapatkan informasi lebih dalam. Yang ku tahu hanya sebatas itu, jawab supir truk. Siapa nama pemiliknya dan apa nama perusahaannya? Tanya Sandi. Workaholic Corp, jawab supir truk. Andrew segera lacak keberadaannya dan laporkan padaku jika ada perkembangan, titah Sandi pada bawahannya. Baik bos, laksanakan, jawab Andrew. Baiklah, untuk saat ini kamu dibebaskan dari pukulan teman sekamarmu di sel, namun jika kamu terbukti berbohong padaku, lihat saja apa yang akan menghantuimu. Pekik Sandi berlalu pergi meninggalkan sel tempat supir truk berada dan kembali ke rumah sakit. Ia tak ingin berlama-lama berpisah dari anak-anak dan istrinya yang sedang sakit. Setibanya Sandi di rumah sakit, ia mendapati istrinya sedang menangis di depan ruangan kedua anaknya. Sandi yang kaget akan hal itu terus berjuang untuk menghampiri istrinya. Ia tak sanggup jika ada kabar duka di antara anaknya. Dengan melihat istrinya histeris di depan ruangan rawat putri mereka, sayang ada apa? Kenapa kamu menangis seperti ini? Tanya Sandi. Sayang, Daisy mengalami shock. Aku takut terjadi hal yang tidak kita inginkan sayang, keluh Diana. Sayang, kamu seorang ibu. Doamu akan menembus langit ketujuh, jadi berdoalah yang baik bukan sebaliknya, pinta Sandi sambil memeluk istrinya. Maafkan aku sayang, maafkan aku. Aku akan berdoa yang baik dan tidak akan mengatakan hal yang buruk lain kali, ucap Diana. Kita ke ruangan dokter yuk, kita tanyakan bagaimana perkembangan mereka. Ajak Sandi. Mereka tiba di depan pintu ruangan dokter yang menangani kedua putri mereka dan mengetuk pintu sebelum dipersilahkan masuk. Dan tak lama kemudian mereka sudah duduk di depan dokter. Dok, bagaimana keadaan kedua anak saya? Tanya Diana. Untuk saat ini mereka masih belum melewati masa kritis Bu, padahal sudah seminggu sejak kecelakaan. Biasanya untuk melewati masa kritis hanya hitungan jam setelah operasi, dan akan dinyatakan koma setelah melewati masa kritis dan masih belum terjaga. Tapi ini belum ada tanda-tanda mereka akan hal itu. Terang dokter, jadi bagaimana dok? Apa yang harus kami lakukan? Tanya Sandi. Untuk saat ini agar tetap berada di sisi mereka Pak, Bu, dengan adanya orang tua yang menyertai mereka dan memberikan semangat dan juga doa, saya rasa mereka akan ikut merasakan kehangatan, sebab jauh di alam bawah sadar mereka tetap hidup Pak, terang dokter lagi. Baik dok, terima kasih. Kami harus kembali ke ruangan, ucap Sandi. Baik. Semoga kabar baik akan datang secepatnya Pak, ucap dokter lagi. Semoga dok, ucap Sandi berlalu pergi dengan Diana ke ruangan VIP milik mereka.